Shalom semuanya, jemaat-jemaat dan saudara-saudara yang mengikuti ibadah melalui live streaming via YouTube. Shalom semuanya. Shalom. Semoga kabarnya baik-baik saja. Sekali lagi kita bertemu dalam ibadah online. Kita tetap bersyukur, kita tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Mungkin kita boleh berdoa untuk ibadah kita boleh lekas-lekas offline, tapi tetap meskipun ibadah kita masih online, kita tetap harus bersyukur pada Tuhan. Kita satukan hati kita tundukkan kepala kita sama-sama mengangkat doa. Tuhan, terima kasih bila hari ini, pagi yang cerah hari ini, kami boleh bersama-sama ya Tuhan, beribadah melalui rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan, dimanapun kami berada, bersama siapapun Tuhan kami berada, kami boleh tetap bersatu hati ya Tuhan, bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu, karena Engkau adalah Allah yang layak ditinggikan dan tiada Allah lain yang seperti Engkau ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Kita pujikan namanya bersama-sama. Kau yang terindah. Besar perkasa penuh kemuliaan.
Kita sembah Tuhan, kita nyanyikan. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, nada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau, ya Allahku, tinggikan nama-Mu selalu, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kita beri tepuk tangan yang meriah hanya untuk Tuhan kita. Haleluya. Bila saat ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi dengan suara kita, mari kita bersama-sama katakan amin. Haleluya. Jemaat yang di rumah mungkin yang sudah siap untuk menyembah dan memuji Tuhan, boleh lambaikan tangannya ya, mungkin yang samping kanan kirinya. Oke, mari kita puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya kalau kita terima sukacita yang asal dari surga. Amin ya saudara-saudara. Amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Lagi saudara-saudara, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Puji Tuhan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku.
kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan lagi, saudara-saudara. Kita akan mempersiapkan hati kita akan mendengarkan suara Tuhan. Mari kita siapkan hati dan diri kita untuk menyambut firman-Nya, untuk menanamnya dalam hati kita dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya Yesus, persiapkanlah hati kami ya Tuhan untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan.
Shalom saudara jemaat Betani baik Serpong dan Bekasi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh beribadah walaupun secara online, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya dapat menyerap dan memahami apa kehendak-Mu, apa rencana-Mu. Berkati penyampaian firman supaya dapat dipahami dengan sejelas-jelasnya, ditangkap dengan pemikiran jemaat-Mu, dan mereka dapat mengaplikasikannya dalam setiap kehidupan mereka. Kami serahkan penyampaian firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dicintai Yesus Kristus, baik Betani Serpong ataupun Betani Bekasi, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul bahagia orang saleh, ya, terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-16. Baik, kita akan baca sama-sama Mazmur 16. Bahagia orang saleh, miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia. Yang selalu menjadi kesukaanku bertambah besar. Kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka. Yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Mazmur pasal 16 ini ditulis oleh Raja Daud, diberi judul bahagia orang saleh. Tidak ditulis bahagia orang kaya, tidak ditulis bahagia orang pandai, tidak ditulis bahagia orang yang punya jabatan, tapi ditulis bahagia orang saleh. Artinya kebahagiaan kita itu sebetulnya tidak tergantung pada harta, pada kekayaan, pada jabatan, atau pada kesenangan-kesenangan yang kita bisa miliki. Tetapi bahagia kita itu berdasarkan kebenaran-kebenaran yang kita lakukan, sehingga ditulis bahagia orang saleh. Apa itu orang saleh? Orang saleh adalah orang yang percaya kepada Tuhan, yang melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan. Maka dia dapat disebut orang saleh. Jadi ketika saudara percaya Tuhan dan melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan, maka kebahagiaan jadi bagian milik saudara. Sehingga tidak akan kita bertanya, apakah mungkin saya bisa bahagia di hari-hari sulit seperti ini? Apakah mungkin saya bisa bahagia di masa sukar ini? Jawabannya bisa. Anda bisa bahagia. Anda bisa bahagia kapan saja, di mana saja, dalam kondisi keadaan apa saja. Kenapa? Karena kebahagiaan Anda tidak ditentukan oleh harta, kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya. Tapi bahagia kita itu ditentukan lewat kebenaran-kebenaran Tuhan yang kita kerjakan atau lakukan. Sehingga dari Mazmur 16 ini saya akan menyampaikan ada 5 hal. Ada 5 hal yang menentukan kebahagiaan saudara dan saya. Ada 5 hal
yang menentukan kebahagiaan orang percaya. Apa saja yang menentukan kebahagiaan orang percaya? Yang pertama di dalam ayat 1 dan 2. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Di sini ayat 1 dan 2, pemazmur memiliki sebuah ketergantungan dengan Tuhan, ya, sehingga dia berkata sebab padamu, ya, artinya hanya kepadamu aku berlindung, kurang lebih seperti itu. Lalu dikatakan ayat 2, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Berarti pemazmur ini betul-betul mengandalkan Tuhan, betul-betul bergantung sama Tuhan. Sehingga dia membuat statement, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Berarti bagi pemazmur yang paling baik, yang paling mampu, yang paling berkuasa, yang bisa menolong dirinya, yang bisa membuat dirinya berbahagia walaupun dalam keadaan penuh masalah atau persoalan, hanya Tuhan, ya. Sehingga ada lagu yang berkata, satu-satunya yang ku andalkan. Hanya satu-satu yang kita andalkan, satu-satunya yang kita percayai. Nah, ketika kita memiliki ketergantungan yang seperti itu, maka itu menentukan kebahagiaan saudara dan saya. Jadi hari ini berapa besar sih ketergantungan saudara sama Tuhan? Itu sangat menentukan besarnya kebahagiaan yang saudara nikmati dan saudara alami. Semakin saudara bergantung kepada Tuhan, semakin kuat pula kebahagiaan yang kita rasakan. Saya percaya orang yang tidak bergantung kepada Tuhan atau orang yang jauh dari Tuhan tidak mungkin akan merasa bahagia. Hanya orang yang dekat Tuhan saja yang akan bahagia. Sehingga Mazmur 62 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, ya, daripadanya lah keselamatanku. Pemazmur punya pengalaman, ternyata dekat Tuhan itu tenang. Tenang di sini diidentikan pastinya dengan bahagia, ya. Orang Jawa katakan adem ayem, ya, tentrem. Ya saudara, adem ayem tentrem artinya ada satu ketenangan, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan ketika dekat dengan Tuhan. Jadi hari ini mari kita perbaiki sampai di mana ketergantungan kita kepada Tuhan. Jangan bergantung hanya sesaat, sekali-kali, kalau sudah gak ada jalan, kepepet baru bergantung sama Tuhan. Tapi selalu bergantung sama Tuhan, kapan saja, di mana saja, baik tidak baik waktunya, suka atau tidak suka, ada masalah atau tidak ada masalah, segala sesuatu tidak membuat kita atau mempengaruhi kita untuk kita bergantung kepada Tuhan. Ya, sekali lagi perbaiki ketergantungan kita kepada Tuhan. Bahkan Tuhan katakan, aku pokok anggur yang benar, kamu carang-carangnya. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika satu carang mencoba melepaskan diri dari pokoknya atau batangnya, gak usah tunggu lama. Gak usah tunggu lama, gak usah tunggu setahun, 2 tahun. Hanya tempo beberapa jam atau mungkin 1 hari, maka kita akan temukan carang itu menjadi kering, carang itu mati, dan dia dibuang, tidak berguna. Jadi kalau saudara digambarkan seperti carang, Tuhan Yesus sebagai pokoknya, maka tidak ada lain bagi kita, ya. Jangan hanya pandemi ini saja Anda bergantung kepada Tuhan, tapi nanti kalau pandemi selesai pun ketergantungan kita kepada Tuhan itu terus-menerus, continue, ya, sepanjang masa. Ya saudara, dalam segala keadaan, itu yang akan mempengaruhi kebahagiaan kita dalam hidup ini. Yang kedua, apa yang mempengaruhi kebahagiaan kita? Itu ayat 3. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Di sini pemazmur memberikan sebuah pelajaran atau gambaran. Pemazmur ini senang kumpul dengan orang-orang kudus, ya, sehingga dikatakan merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku, ya. Jadi pemazmur di dalam bergaul, berkomunitas, dia pilih-pilih.
semua itu baik, tapi yang jadi sahabat itu hanya orang-orang tertentu, ya. Mungkin semua bisa teman, tapi hanya orang-orang tertentu yang bisa jadi sahabat. Ini ngomong soal komunitas, ya. Jadi yang menentukan kebahagiaan kita yang kedua itu adalah soal komunitas. Pergaulan kita, komunitas kita itu pasti mempengaruhi kebahagiaan kita, ya. Saya mau kasih contoh dalam 2 Petrus ya. Ya, coba kita buka 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-7. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita. Terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum, yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Jadi Lot di sini orang benar. Tapi karena dia kumpul dengan orang-orang yang tak mengenal hukum, dia kumpul dan bergaul dengan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu daging, yaitu orang-orang Sodom dan Gomora. 2 Petrus 2 ayat 7 dengan jelas berkata terus-menerus menderita. Apanya yang menderita? Bukan fisiknya, tapi hatinya, jiwanya menderita, perasaannya terganggu, perasaannya terluka, perasaannya terintimidasi. Oleh apa? Oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan orang-orang yang hidupnya mengikuti hawa nafsu daging. Ya, jadi Lot nampaknya secara fisik makmur, secara fisik nampaknya nyaman karena tinggal di Sodom dan Gomora yang Alkitab katakan itu adalah tanah seperti tanah Tuhan, ya. Tanah yang subur, tanah yang makmur, itu mungkin kota yang kaya, namun ya hati nurani Lot tidak pernah bahagia. Secara fisik nampaknya nyaman, nampaknya sejahtera, tinggal di wilayah yang subur, kota yang makmur, tapi secara hati nurani dia terusik, dia tersiksa. Sehingga 2 Petrus 2 ayat 7 mengatakan ia terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Jadi kesimpulan kita, apa yang menentukan kebahagiaan kita? Pertama, ketergantungan kita. Seberapa besar ketergantungan kita kepada Tuhan? Makin kita tergantung sama Tuhan, makin kita bahagia. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin tenang hati kita. Yang kedua, yang menentukan kebahagiaan orang benar itu adalah komunitas atau pergaulan. Hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo kita berada pada komunitas yang benar, ya. Komunitas yang tepat. Bergaulah dengan orang-orang kudus, bergaulah dengan orang-orang yang beriman, bergaulah dengan orang-orang yang hidup menurut firman, jangan hidup menurut daging, ya. Itu yang akan membuat Anda nggak bahagia. Saya pernah membaca satu aplikasi, ada satu kesaksian dari seorang pria yang terlibat dalam dunia LGBT. Dia berkata dalam kesaksiannya, saya berpikir dulu ketika belum masuk dunia LGBT, saya berpikir kalau saya masuk sana mungkin saya bahagia. Karena saya lihat dunia LGBT itu dunia yang bebas, ya. Menjadi orang yang bebas, yang tidak ditentukan atau tidak diatur oleh aturan-aturan yang ada, ya. Mereka adalah orang-orang yang hidup di luar norma-norma, ya, norma-norma standar, ya, dari manusia, ya. Karena mereka adalah berpasangan dengan orang-orang yang sejenis, ya. Jadi mereka keluar dari norma yang ada. Jadi kesimpulan awal dari lelaki ini, pria ini, waduh, kalau saya keluar dari norma-norma itu, saya nggak terikat dengan norma-norma yang ada. Saya akan jadi orang yang bebas, menentukan pasangan saya dengan bebas, siapa yang saya suka, saya akan tinggal dan bergaul dengannya. Tetapi ketika dia sudah masuk sekitar 3-4 tahun, dalam kesaksiannya dia berkata, sekarang saya baru tahu ternyata tidak ada kebahagiaan dalam lingkungan mereka. Dan untuk keluar sulit, untuk keluar sukar, tetapi sudah terlanjur masuk. Jadi dia berkata, hari-hari saya diliputi dengan ketidakbahagiaan, tidak ada damai sejahtera dan sukacita. Namun untuk keluar itu sulit.
Makanya orang-orang yang seperti ini harus kita tolong supaya mereka bisa secepatnya keluar dari dunia LGBT ini. Karena tidak ada kebahagiaan di antara orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu daging. Tidak ada kebahagiaan di antara orang-orang yang hidup tidak mengenal hukum dan menentang hukum. Tapi kebahagiaan itu ada pada orang-orang yang kudus, orang-orang yang hidup dalam sebuah komunitas yang benar, komunitas yang suci, komunitas yang Tuhan ingini. Sekali lagi, bergaulah dengan orang-orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka-mereka yang mengenal hukum, mereka-mereka yang tidak mengikuti kebiasaan atau cara hidup menuruti hawa nafsu daging. Dan ketika Anda memiliki komunitas yang benar, maka itu juga akan menentukan kebahagiaan Anda dan saya. Yang ketiga, apa yang menentukan kebahagiaan orang benar? Coba kita lihat di dalam ayat yang keempat dalam Mazmur pasal yang ke-16. Mazmur pasal yang ke-16, coba kita lihat di ayat yang keempat. Bertambah besar kesedihan orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka, yang dari darah juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ada kata bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Ya, ini ngomong soal penyembah-penyembah berhala. Orang-orang yang menyembah berhala itu tidak akan pernah bahagia, bahkan bertambah besar kesedihan mereka. Jadi apa yang mempengaruhi kebahagiaan kita itu soal keterikatan, ya. Keterikatan kita pada berhala itu akan membuat kita kehilangan kebahagiaan, tapi justru bertambah besar kesedihan, ya, yang dialami. Lalu mungkin saudara berkata, saya sudah tidak lagi menyembah berhala Pak Pendeta. Saya sudah menyingkirkan altar-altar untuk berhala dan penyembahan kepada dewa-dewi. Sekarang saya cuma menyembah saja kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang saya sembah, hanya Tuhan yang saya muliakan. Oke. Mungkin Anda berkata seperti itu, tapi saya mau katakan ada berhala-berhala modern yang bisa mengikat kita. Mungkinkah itu uang, mungkinkah itu pekerjaan, ataukah itu hobi, ataukah itu kesenangan, atau apa saja yang bisa membuat kita terikat. Sehingga orang-orang yang terikat, ya, pada satu Allah yang bukan Allah sesungguhnya, pada satu berhala yang bukan Allah sejati, orang-orang yang terikat pada berhala-berhala itu, maka bertambah besar kesedihan mereka. Nah, berhala-berhala itu bisa dikonotasikan luas, bukan hanya berhala-berhala jadul seperti patung, altar, gambar dan sebagainya, tapi berhala-berhala itu mungkin saja uang, mungkin saja pekerjaan, kesenangan, hobi dan sebagainya. Ketika Anda terikat pada hal-hal itu, maka bertambah besar kesedihan yang kita alami. Jadi yang ketiga yang mempengaruhi kebahagiaan kita itu soal keterikatan. Jangan terikat oleh apapun. Jadilah orang-orang yang merdeka. Bahkan Galatia mengatakan, biarlah engkau sungguh-sungguh merdeka, ya, oleh penebusan Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya Allah nggak mau kita setengah merdeka, setengah terikat, ya. 3/4 75% merdeka, 25 terikat. Allah mau kita merdeka 100%. Tidak terikat 100%, ya. Jadi hari ini pastikan apa yang mengikat saudara. Saya tidak tahu apa yang mengikat saudara, ya. Uangkah, pekerjaankah, hobikah, kesenangankah, yang jelas jangan ada keterikatan apapun, ya. Sebab keterikatan itu menentukan, mempengaruhi kebahagiaan kita. Makin saudara tidak terikat, maka saudara makin bebas, makin bahagia, ya. Keterikatan itu membuat kita ini tidak bisa bergerak bebas. Hati pikiran kita dikuasai oleh hal-hal yang mengikat kita. Contoh orang yang terikat pada uang, dia nggak bakal bisa bahagia karena pikirannya hanya tertuju pada uang. Pagi, siang, malam pikirannya cuma pada uang. Uang terus. Sehingga hatinya tidak bisa mengalami damai sejahtera. Hatinya nggak bisa mengalami sukacita. Kenapa? Karena dia diikat oleh uang. Sehingga nggak ada uang, dia pusing. Nggak pegang uang, stres. Ya tidak punya uang. Aduh, hidupnya seperti mau mati.
ya, setengah mati. Ya saudara, ya ada pepatah mengatakan memang uang tidak dibawa mati, tapi tidak punya uang setengah mati. Ya saudara, ini istilah orang-orang dunia. Ada orang-orang yang menganggap uang itu memang diperlukan sekali. Kalau nggak punya uang setengah mati. Saya tahu Bapak Ibu, semua kita butuh uang. Tapi percayalah, hidup kita nggak ditentukan uang. Karena Allah bisa memberkati kita dengan cara apapun. Allah sumber berkat kita. Ingat Elia dipelihara di masa musim kering. Tanpa uang, tapi lewat burung gagak yang kirimkan roti dan daging pagi dan petang, ya. Berarti saudara, hidup kita nggak ditentukan oleh uang, ya, tapi hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Dan Tuhan sumber berkat kita bisa kirimkan uang kapan saja, melalui siapa saja, atau melalui apapun. Dan hati kita tidak terikat pada uang. Hati kita terikat pada Tuhan, dan Tuhan bisa kirim uang kepada kita. Sekali lagi, jangan terikat. Ya, mari bebaskan dirimu biar engkau terikat hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka itu akan mempengaruhi kebahagiaan kita. Yang keempat, apa yang mempengaruhi kebahagiaan kita? Di dalam ayat 5 dan 6, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku, Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai, ya milik pusakaku menyenangkan hatiku. Yang disinggung oleh pemazmur dari ayat 5 dan ayat 6 ini soal tanah warisan, ya, milik pusaka. Ya, makanya ayat 5, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku. Lalu muncul di ayat 6 bagian terakhir, ya milik pusakaku menyenangkan hatiku. Ketemu ada kata warisan dan milik pusaka. Ini ngomong soal apa? Ketika bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, Promised Land, maka tanah perjanjian itu dibagi-bagi menurut jumlah suku dari bangsa Israel. Kita tahu bangsa Israel ada 12 suku, ya. Nah, 12 suku ini masing-masing dapat warisan atau milik pusaka. Tanah Kanaan yang begitu besar, tanah perjanjian itu luas, dibagi-bagi lewat dibuang undi, ya. Membuang undi. Makanya ayat 5 mengatakan, Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Bagian yang diundikan kepadaku. Jadi mereka diundi lewat buang undi, dan itu menentukan tanah-tanah yang mereka miliki sebagai tanah pusaka atau warisan. Ya, suku Yehuda dapat tanah meliputi batasan-batasan mana saja, lalu suku Ruben dapat tanah-tanah meliputi batasan-batasan mana saja, masing-masing itu diundi sampai semua 12 suku mendapatkan tanah warisan atau milik pusaka masing-masing, ya, itu bagian mereka. Nah, pemazmur berkata, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Artinya pemazmur mau mengatakan apa yang menjadi warisan atau menjadi milik pusaka yang Tuhan berikan itu memuaskan, menyenangkan, ya. Nah, setiap kita mendapat bagian warisan dan milik pusaka yang berbeda-beda. Berkat saudara dengan berkat saya tidak sama. Berkat antara satu anak Tuhan dengan anak Tuhan yang lain tidak sama. Itu seperti kita terima warisan atau milik pusaka yang masing-masing berbeda. Namun apa saja yang menjadi pemberian Tuhan bagi kita itu harus memberi kepuasan kepada kita. Yang Alkitab katakan milik pusakaku menyenangkan hatiku. Berarti yang bisa menentukan kebahagiaan saudara dan saya, keempat itu adalah faktor kepuasan. Di mana ada kepuasan, di situ pasti ada kebahagiaan. Puaskah kita dengan pemberian Tuhan? Entahkah besar, entahkah kecil, entahkah banyak, entahkah sedikit. Yang penting apa yang Tuhan beri bagi kita itu harus menjadi kepuasan bagi kita. Yesus ketika memberi makan 5.000 orang, ya, dia mendapatkan sumbangan. Ya, saya pakai kata sumbangan. Ada seorang murid nyumbang, guru,
ini yang kami punya, 5 roti 2 ikan. Ya, kalau saya boleh pakai kata, ini pemberian, ya, pemberian kasih, PK. Ya, Tuhan, ini pemberian kasih kami. Sedikit cuma 5 roti 2 ikan. Yesus tidak ngomong begini, kamu pakai otak dong. Masa untuk kasih makan 5.000 orang lebih cuma pakai 5 roti 2 ikan? Pikir, ya, 5 roti 2 ikan cukup hanya untuk 1 orang. Yesus tidak berkata begitu. Tetapi ketika dia mendapatkan PK, pemberian kasih yang cuma 5 roti 2 ikan, yang mendapatkan sumbangan dari muridnya, salah satu muridnya yang sedikit cuma 5 roti 2 ikan, Yesus menengadah ke langit mengucap syukur atasnya. Dan ketika roti itu dipecah-pecahkannya, dibagi-bagikan, maka semua orang makan sampai kenyang, bahkan ada sisanya 12 bakul. Jadi hari ini mungkin yang di tangan saudara sedikit, tapi mari kita katakan terima kasih Tuhan. Apa yang kau berikan itu cukup bagiku. Yang kau berikan itu memuaskan hatiku. Yang kau berikan itu menyenangkan hatiku. Sehingga aku mau bersyukur untuk semua yang kau berikan. Entahkah banyak, entahkah sedikit, entahkah besar, entahkah kecil. Karena aku percaya dengan mengucap syukur terjadi mujizat. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kepuasan itu menentukan kebahagiaan kita. Benjamin Franklin pernah mengatakan, rasa puas membuat orang miskin menjadi orang kaya, dan rasa tidak puas membuat orang kaya menjadi orang miskin. Jadi kaya dan miskin tidak ditentukan oleh berapa banyak harta, tapi kaya dan miskin ditentukan oleh rasa puas. Kalau Anda punya rasa puas, Anda orang kaya. Tapi kalau Anda sekalipun kaya tidak punya rasa puas, Anda orang miskin. Jadi pastikan hari ini kita memiliki rasa puas dalam hidup ini, ya. Kita bersyukur dengan apa yang Tuhan beri, ya. Ku bersyukur dengan apa yang Tuhan beri. Dan ketika kita bersyukur, maka mujizat itu pasti terjadi. Ya, percayalah Tuhan pasti pelihara kita. Jangan bersungut-sungut, jangan mengomel dengan apa yang Tuhan sudah berikan bagi saudara. Tapi terimalah dengan syukur, dan itu akan menentukan kebahagiaan kita, memuaskan kita, menjadikan berkat yang luar biasa, bahkan mujizat Tuhan terjadi. Yang terakhir, coba kita lihat di dalam ayat yang ke-7, apa yang menentukan rasa bahagia kita, kebahagiaan kita. Ayat 7, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku, dia pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Ada kata memberi nasihat, ada kata mengajari. Saudara, banyak orang tidak suka dinasihati. Banyak orang tidak suka diajari, ya, apalagi sekelas pemazmur, Raja Daud, seorang raja. Dan Raja Daud pernah dinasihati, pernah diajari oleh Nabi Nathan ketika dia jatuh dalam dosa berzina dengan Batseba. Sekelas Raja Daud, raja orang nomor 1 di Israel, dinasehati, diajari oleh Nabi Nathan yang waktu itu tidak terlampau terkenal, ya. Dan itu bisa saja menjadi alasan bagi Raja Daud untuk marah dong, tersinggung dong dia. Ya kan, gengsi dong, dinasihati sama bawahan, bisa saja dia marah, apa buktinya? Ya kan? Apakah engkau punya bukti yang cukup, ya, menasihati aku? Jangan-jangan kamu ini bisa dipidana, ya, kalau zaman sekarang, dipidana pencemaran nama baik. Tapi Raja Daud tersungkur, menangis dan tersungkur di bawah kaki Tuhan ketika nasihat Tuhan datang lewat Nabi Nathan. Ini menunjukkan apa? Kerendahan hati. Jadi kerendahan hati itu menentukan kebahagiaan kita, Bapak Ibu. Semakin kita rendah hati, mau dinasehati, mau diajari oleh Tuhan, tentunya lewat firman Allah, terkadang lewat orang-orang yang Tuhan utus dan Tuhan tentukan bagi kita, memberi nasihat, masukan yang positif tentunya, hal-hal yang baik, khotbah-khotbah dari pendeta. Jangan saudara tafsirkan itu sebagai pendeta yang berkhotbah sedang sentimen, atau saudara punya dalih-dalih yang lain, ya. Tapi apa saja yang Tuhan nasihati dan Tuhan ajarkan kepada saudara, terimalah dengan segala kerendahan hati, jangan tersinggung, jangan marah,
apalagi marah kepada penyampai nasihat, penyampai dari berita firman, ya. Tetapi saudara harus bersyukur kalau dikasih tahu, bersyukur kalau diberi masukan, karena semua masukan, nasihat yang diberikan orang lain lewat khotbah, lewat pendeta, pembacaan Alkitab pribadi dan sebagainya, itu memberikan kebaikan bagi kita sekalian, supaya di kemudian hari kita jadi pribadi yang lebih baik. Jadi hari ini ketika nasihat Tuhan datang kepadamu lewat apapun, mari bersyukur dan katakan terima kasih Tuhan untuk semua nasihatmu, dan aku mau berubah, aku mau rendah hati, terima semua nasihatmu. Aku tidak akan marah, aku tidak akan kecewa, aku tidak akan kepahitan dengan Tuhan, dan aku berkata terima kasih untuk nasihatmu, karena semua nasihatmu itu adalah tongkat dan gada yang tongkat dan gada yang menyertai langkah-langkahku, yang mengarahkan kaki-kakiku di jalanmu. Sekali lagi ada 5 hal yang menentukan kebahagiaan kita. Pertama itu adalah soal ketergantungan kita dengan Tuhan. Kedua, soal komunitas kita, dengan siapa kita bergaul. Lalu yang ketiga, keterikatan kita kepada sesuatu hal, itu menentukan sekali. Kalau kita mau terikat, biar terikat sama Tuhan, bukan terikat pada yang lain. Keempat adalah soal kepuasan. Kita kaya jikalau kita punya rasa puas, tapi kita miskin jika kita tidak punya rasa puas. Yang kelima, soal kerendahan hati, kesiapan, kerelaan untuk dinasehati oleh Tuhan lewat apapun, ya. Dan masukan-masukan yang diberikan kepada kita itu tentunya baik bagi kita, menjadikan kita pribadi yang lebih baik di masa depan. Selamat menjadi orang berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Biar Engkau meteraikan lewat kuat kuasa-Mu dalam hati kehidupan umat-Mu, jemaat-Mu, Betani Serpong ataupun di Bekasi. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan, dan siang hari ini kembali kita akan diberkati dengan perjamuan kudus. Mari siapkan roti dan anggur saudara, dan kita akan masuk di dalam doa. Mari satukan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah memberkati setiap kami pada siang hari ini Bapa. Dan kembali saat ini kami menyiapkan hidup kami untuk kami boleh diberkati dengan perjamuan kudus, roti dan anggur di hadapan kami. Mari Engkau berkati ya Bapa, dan sebentar kalau kami akan makan dan minum sebagai lambang tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Kami akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami akan bersekutu dengan kekuatan dan kemenangan daripada-Mu, sehingga selalu ada kekuatan yang baru yang mengalir dalam hidup kami dan menjadikan kami sebagai pemenang-pemenang di dalam kehidupan ini. Berkati kami semua anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita pegang roti di tangan kanan kita. Kita fokuskan hati dan pikiran kita kepada kebaikan-kebaikan Tuhan, terutama karya penebusannya yang Tuhan sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu. Kita bersyukur untuk tubuh Tuhan ini yang sudah dihancurkan, untuk memberikan berkat kesembuhan, untuk memberikan berkat pemulihan dan berkat kemenangan untuk kita semua. Mari angkat tinggi di atas kepala kita dan dengar saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan roti ini dengan ucapan syukur. Haleluya.
Mari Bapak Ibu kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum anggur ini dengan ucapan syukur. Syukur, terima kasih kepada Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Penebusanmu, terima kasih, haleluya. Terima kasih untuk pengorbananmu, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu. Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Engkau Tuhan yang selalu menolong, memberkati dan memelihara hidup kami. Lawat setiap jemaat-Mu Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah imannya Tuhan menguatkan kembali, yang letih lesu Tuhan bangkitkan, agar roh kami terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Gembala kami yang baik. Mari Bapak Ibu, kita angkat tangan kita, arahkan setiap hati kita kepada Tuhan, dan aminkan setiap janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang terus menuntun dan memelihara hidup kita mulai siang hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Semua kita yang percaya, kita katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya.